Saya record dulu, bismillah. Mana? Oke, nah. Jadi modelnya itu kayak ini ya, kayak GCR ya. Ya, betul. Sukses room kan, kita ngundang dulu tuh, mereka suruh masuk link. Nah, kalau GCR, mereka kita suruh masuk link atau kita undang via email. Tapi itu pun mereka harus join juga dari email mereka. Betul kan Ustaz ya? Oh gitu ya. Tapi kalau ini enggak, kita langsung bisa undang, kita yang memasukkan mereka. Oh gitu. Karena datanya sudah ada di operator. Oh. Nah, jadi kalau ya udah berarti masukin aja tuh semua kelas 10. Betul. Jadi kalau cara GCR, silakan kasih link kode ini ke siswa. Emang gitu kalau GCR gitu. Linknya atau kode? Betul. Jadi siswa suruh masuk e-learning, masukkan kode kelasnya. Ini kode kelasnya. Nah, tapi kalau saya punya saran, udah anak-anak kita ribut nanti, langsung gabungkan semuanya, gabungkan semua ini. Iya, masukin aja. Saya gabungkan Ustaz ya. Iya. Nah, kalau satu-satu kan ribet lama. Gabungkan semuanya. Oke. Nah, mereka semua sudah tergabung. Ketika mereka buka e-learning mereka, sudah ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, gitu. Saya ulangi lagi tadi Ustaz ya. Tadi belum kerekod. Pertama login dulu, masukkan username-nya, masukkan password-nya. Tampilan utamanya seperti ini. Kemudian jangan lupa klik hadir. Ini tadi kan hadir ya. Sekarang sudah menjadi sudah melakukan absensi karena sudah kita klik hadirnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat kelas. Tadi sudah kita buat kelas 10 IPS bahasa Indonesia. Mungkin saya buatkan lagi satu lagi Ustaz ya, membantu Ustaz juga yang kelas 11. Iya, udah sekalian aja. Oke, siap. Gak apa-apa. Ntar kan Om tinggal masuk kelas gitu ya. Betul. Indonesia. Kemudian ini kelas 11 IPS 1 Bahasa Indonesia. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Pertemuan. Iya, mirip dengan GCR kayaknya ya. Nanti berarti saya mengasih tugas juga bisa di situ gitu ya? Bisa, nanti saya jelaskan setelah ini. Oh ya. Setelah bikin kelas, nah undang siswa langsung kita undang aja semuanya seperti yang tadi, gabungkan semuanya. Oke. Iya. Nah, selesai, tergabung semuanya. Oke. Nah, yang kelas 12 nanti saya lanjut ya. Oke. Jadi ada sedikit kerjaan kita Ustaz di sini, yaitu gini. Kalau KKM dari sini dulu ya. Kalau forum madrasah ini, ketika kita cek di sini, maka seluruh akun madrasah Al-Hikmah bisa melihat. Akun siswa, akun guru, semua bisa melihat. Kalau kita mau cek di kelas kita, buka kelasnya dulu, misalkan kelas 10 bahasa Indonesia. Nah, ngeceknya di sini, di timeline. Apa kabar semuanya? Di sini. Ini ruang chat hanya bahasa Indonesia doang yang bisa melihat. Guru-guru lain nggak bisa melihat. Tapi kalau di forum madrasah, semua madrasah, semua akun madrasah bisa melihat. Madrasah Al-Hikmah aja ya. Nah, kemudian video conference ini maksud saya tadinya kita harap bisa kita gunakan. Cara buatnya gampang aja, tinggal kita buat, kemudian sesuaikan tanggal dan jamnya. Kalau misalkan kita masuk jam 8, bisa kita setting sebelum jam 8 boleh. Yang penting jangan kita mau masuk jam 8, kita set jam 9, gak bakal bisa masuk. Sebelumnya boleh. Oh gitu. Kalau sekarang jam 18.57 berarti sebelum jam 18 ya. Jam 17 juga boleh. Nah, contoh kita buat sini uji coba. Ini saya kasih tahu aja caranya. Nah, tinggal kita join. Siswa tinggal suruh buka kelasnya, buka video conference, mereka juga tinggal join aja. Sama dengan kita, tinggal join aja. Langsung join. Oke. Nah, langsung bisa kita gunakan. Sebenarnya segampang ini. Tapi saya nggak tahu ya, terkadang masih banyak masalah yang kita temui di lapangan. Akhirnya kadang-kadang seperti siapa Pak Kis, kadang-kadang pindah ke Zoom dulu. Kadang-kadang Bu Diah ya, Ustazah Diah juga pindah ke Zoom dulu gitu kan, atau Google Meet dulu. Nah, saya bilang sih ya nggak masalah lah. Karena memang baru awal ya. Kalau misalkan ada kendala, cari solusi tercepat aja. Kalau misalkan kita cari solusi pada saat dia ngajar, khawatirnya malah waktu belajar dia habis gitu Ustaz ya. Nah, untuk Ustadz sendiri, untuk Pak Hakim, kalau misalkan masih belum nyaman pakai ini, nggak apa-apa, pakai Zoom dulu nggak apa-apa.
gitu. Oh gitu. Oke. Tapi Tapi kalau sebenarnya ini bisa ya? itu udah bisa nih. Nah, kalau Oh misalkan iya ada iya udah kendala kelihatan. siswa, Pak, oh, Pak saya susah nih buka e-learningnya. Oh, klik ininya, klik ini, invite someone, klik copy ininya, udah kasihkan ke grup WA. Dah, kau masuk deh lewat sini aja. Dia nak, Bagikan gitu ya? ya, kita coba ya Ustaz ya di sebelahnya nih. Oke. Oh, Ustaz masih bisa lihat layar saya kan? Masih bisa lihat layar saya kan? masih bisa. Ya, saya kopikan yang tadi ya, yang saya copy paste. Oke, tinggal masukkan ke link Chrome aja, kita tunggu. Oke, elo aja ini. Sabar. Nah, ganti namanya, misalkan nama siswanya siapa? Bukan ada nama kita siswa. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah. Nah, oke tinggal join dia. Nah, bisa juga. Oh gitu. Berarti yang ngetik nama dia masing-masing ya? Nah, kalau dia masuk dari akun, maaf sama dulu. Kalau dia masuk dari akun e-learningnya dia, nama dia otomatis sesuai dengan data yang ada. Oh Tapi kalau gitu. misalkan, nah gini Ustaz, misalkan kalau mau ngajar itu kita mau ngundang guru lain, gitu kan ya. Nah, Iya. jadi si guru ini kan nggak ada di kelas kita, nggak ada di kelas bahasa Indonesia kita. Nah, Oh iya. caranya tadi Berarti pakai link tadi. Nah, saya bilang link sama tadi ya. guru-guru, kalau misalkan guru-guru ada kendala, misalkan di siswanya, misalkan nih, dia lagi di jalan di mobil, tiba-tiba dia bilang, e-learning saya susah dibuka nih, aku susah buka video conference gitu kan. Kasih aja linknya, ketika dia klik linknya itu, dia langsung bisa buka. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau untuk anak-anak nggak usah dibagikan linknya ya. Mereka suruh Seharusnya buka learning aja. betul, seharusnya nggak usah. Mereka langsung lihat, bisa lihat ada video conference. Gitu. Oh, pokoknya saya tinggal instruksikan buka learning video conference. Ini mereka udah ngerti itu ya. Ya, harusnya begitu. Tapi tadi hasil survei Oh, saya masih banyak memilih untuk Zoom dibandingkan e-learning. Tapi ada juga memilih e-learning katanya sekaligus enak supaya nggak buka banyak macam-macam, buka e-learning aja udah semua di situ kata gitu. oh iya iya. Ada juga yang bilang HP saya susah kalau pakai ini, enaknya pakai Zoom gitu. Jadi memang harus apa ya, kita cek satu-satu apa masalah anak-anak, kita carikan solusinya. Contohnya si mana, si Mikdak Jidan. Mikdak Jidan masalahnya bahasa Arab. Kok e-learning saya bahasa Arab katanya gitu. Saya cek Oh gitu. ternyata memang settingan di dianya berbahasa Arab. Udah saya ubah. Begini cara ubahnya ya. Nanti kalau misalkan bahasa Arab lagi begini gitu. Jadi untuk video conference cukup saya sampaikan ke Ustadz aja. Kalau Ustadz mau coba silakan. Kalau ada kendala langsung pindah ke Zoom atau ke Google Meet silakan. Oh iya iya. Ya. Karena ini pakai Jitsi, kerjasama dengan Tapi Jitsi. intinya udah bisa ya. Kenapa Ustadz? Intinya bisa ya. Video Harusnya bisa. conference bisa ya. Betul. Saya udah coba Oh. kemarin bisa. Terus pakai HP aja bisa juga. Bisa. Terkadang HP memang yang tidak mendukung di Chrome ya. Karena Jitsi ini terkoneksi dengan Chrome. Kalau Chrome-nya kurang mendukung atau support, nah dia harus install dulu. Ada siswa dia pakai HP nih, langsung bisa. Nah, ada juga siswa nggak bisa nih suaranya nih. Ketika dia download Jitsi, dia masuk nih pakai e-learning terus open view via app gitu. Langsung bisa suaranya. Gitu. Gitu. Jadi memang anak-anak harus kita biasakan dulu. Jadi dan saya juga nggak bisa maksakan, apalagi guru-gurunya juga belum terbiasa juga kan. Akhirnya kalau silakan mau pakai e-learning silakan. Kalau misalkan mau pakai Zoom atau Google Meet dulu silakan, nggak masalah. Gitu. Iya. Oke. Nah, udah dua slide yang saya sampaikan ya tadi, timeline sama video conference. Oke. Nah, bahan ajar dulu, saya lengkapi yang dua ini dulu. Yang tiga ya, 1, 2, 3 saya lengkapi. Bahan ajar ini bisa kita kirimkan, misalkan kalau kita punya PDF buku bisa kita kirimkan. Kalau misalkan kita buku kan besar ya. Kalau misalkan kita nggak mau memberatkan aplikasi ini, kita cukup misalkan upload dari drive kita. Misalkan ya Ustaz ya. Ini ada drive ya. Misalkan ini peraturan ini ada di drive, saya masukkan. Ini sekitar 28 halaman. Oke, yang lebih banyak aja 183. Ini ada
ada 466 halaman. Nah, ini kan berat nih, saya masukkan di drive. Kemudian caranya di sini tambahkan bahan ajar, bagikan, upload dari komputer. Nah, pilih bahan ajar. Nah, ini kan ada Microsoft Word, PDF, Excel, PowerPoint, video. Mau video langsung bisa. Link artikel. Karena saya kasih tadi dia buku yang saya simpan di drive saya kasih link aja. Apa linknya? Saya copy paste di sini. Kemudian nama bahan ajarnya apa? Misalkan saya bikin buku B Indo kelas berapa nih? Tadi kita buat 10. Nah, keterangannya bebas, mau cantumkan boleh, enggak juga nggak masalah. Nah, ini fungsinya ini adalah ketika memang bahan ajar itu emang kelas kita itu banyak, misalkan kelas 10-nya banyak, bisa kita bagikan langsung secara banyak kan gitu. Nah, kalau ada pertanyaan apakah langsung di-share? Langsung aja, nggak usah diubah-ubah, langsung. Tinggal disimpan bahan ajar. Kita coba simpan. Oke. Nah, si siswa tinggal buka link ini. Buka ini siswanya langsung bisa tampil bukunya. Nah, kalau dia mau download silakan tinggal download gini. Itu kalau misalkan bukunya PDF. Nah, terkadang kan ada juga guru Ustadz, dia itu misalkan ngasih materinya itu per pertemuan. Ya udah, masukkan di sini. Materi pertemuan 1. Bentuknya apa? Apakah bentuknya Word, apakah bentuknya PDF, apakah bentuknya video? Terserah, nggak masalah. Gitu, Ustadz. Untuk bahan ajar. Oh iya. Oke. Intinya tinggal di-upload di situ aja ya. Betul. Jadi Ustadz tinggal bilang bahan ajar sudah ada di e-learning, silakan buka bahan ajar ya. Kalau misalkan Ustadz bilang lihat publish terakhir, ini ada tanggal nih, tanggal sama jam. Jadi bisa ketahuan yang mana terakhir. Oh gitu, ya. Nah, kalau data siswa tergabung, Ustadz hanya bisa ngontrol ini udah pernah online belum. Nah, gitu. Oke. Kemudian absensi kelas. Nah, nanti mereka buka absensi kelas, otomatis di sini masuk tanggalnya. Nah, Ustadz hanya mengganti kalau misalkan ada yang tidak hadir. Misalkan Alina Rizky, Alfa. Atau misalkan siapa sakit. Hanya mengganti itu aja. Nah, kalau jurnal guru yang ini bukan jurnal kegiatan belajar biasa kita ngisi-ngisi itu ya di kelas ya. Tapi ini adalah kejadian. Misalkan kejadian positif dan negatif. Misalkan yang positifnya apa? Si ini menjawab pertanyaan dengan baik atau gimana? Pokoknya gini, saya contohkan dulu. Waktu kejadiannya tanggal hari ini. Nah, ini dipilih siswanya dulu siapa? Masukkan kejadiannya. Ini masuk pada butir apa? Tanggung jawab, kejujuran, gotong royong, percaya diri, disiplin. Misalkan dia hadir tepat waktu atau datang pertama kan gitu ya. Perlu diapresiasi, berarti dimasukkan siswa ini masuk pertama masuk Zoom gitu kan, bisa. Kalau saya sih enggak. Pokoknya bisa, misalkan gitu. Atau justru yang negatifnya. Nah, masukkan aja misalkan tanggung jawabnya, terus ini negatif. Apa di sini? Siswa ini mencontek atau siswa ini tidak mengumpulkan tugas. Nah, kalau misalkan kejujuran, siswa ini melihat jawaban teman. Ya, harus lebih tahu lah kan. Nah, tidak lanjutnya apa gitu kan, melaporkan. Berarti ini boleh dikatakan penilaian afektif gitulah ya? Iya, penilaian sosial siswa. Iya. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke CBT. CBT ini untuk ujian berbasis CBT ya, komputer basis tes. Ada isian, maaf kita buka aja. Kita coba buat satu. Nah, oke. Pilih ujiannya, misalkan penilaian harian. Jadi ada penilaian harian itu berbasis CBT, ada penugasan. Nah, penugasan nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, pilih dulu KD-nya. Kalau dia penilaian harian, KD harus diinput. Di mana KD-nya Ustadz? Ada di sini. Jadi ini harus diinput dulu nih. Gitu. Di sini yang saya bilang tadi ada kerjaan kita nih. Jadi misalkan KD-nya Ustadz itu ada berapa bahasa Indonesia? Ada gitu, KD-nya harus di-entry dulu ya? Betul. Yang ini pengetahuan, ini keterampilan. Contoh, mau saya contohkan? Terlalu lama nggak kalau saya contohkan? Nggak usah deh, nanti gampang itu saya bisa ada datanya sih. Betul. Nanti kan kalau KIKD itu kan nanti kan dia ini ya 3.1, 4.1 gitu kan Ustaz ya?
Iya, 3.1 itu pengetahuan. Betul. Misalkan Kalau 4.1 keterampilan. apa? Keterampilan. Contoh ya. Saya buat satu. Kemudian di sini menganalisis bla 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 gitu ya. Nah, Iya. saya simpan. Itu adanya KD doang ya? Iya. Apa maksudnya indikator ada juga? Enggak ada, KD aja. Oh, KD doang. Oh ya, dia lebih cepat itu, lebih Oke. dikit. Nah, muncul Ustaz di sini kan 3.1. Iya. Nah, kalau saya tambah 2 sama meng simpan jadi 3.2 dan seterusnya. Paham Ustaz ya? Oh gitu. Nah, ini Iya, saya paham, hapus paham. karena ini hanya contoh. Jadi intinya gitu, kita input hanya berapa KD. Kalau saya kan penjaskis ada 10 KD. 10 KD nanti saya input nih. Gitu. Iya. Oke, saya hapus Penjas Ustaz ya. banyak banget KD-nya. Iya. Saya aja seingat saya kelas 10 cuma 7 apa? 7 7 ya? apa 8 gitu. Ya, lumayan lah beda 2. Oke, Ustaz gitu. Nah, misalkan maaf saya hapus tadi ya. Harusnya saya cantumkan dulu ya. Buat contoh. Menganalisis maksudnya. Oke. Simpan. Oke. Jadi di sini CBT kita buka. Nah, buat CBT baru. Kemudian misalkan penilaian harian. Ini ada penilaian akhir semester. Kita kan harusnya kan K13 kan nggak ada PTS ya. Tapi kalau misalkan Ustadz mau bikin ke PTS, tulis aja ujian lainnya nggak apa-apa. Terus di sini bikin PTS. Nah, kalau penilaian gitu. harian dia harus pakai KD. Nah, Oh gitu. nah berarti ini PH 1 misalkan. Penilaian harian 1. Ya kan? Nah, buat soal di sini pilih soal pilihan ganda, salah benar menjodohkan short answer esai. Misalkan pilihan ganda. Nah, ketika kita klik pilihan ganda muncul jawaban opsinya. Nanti di sini kunci jawabannya apa? Kalau misalkan esai begini, tinggal bikin soal aja. Nanti jawabannya siswa dikasih kolom jawaban. Oke, saya contohkan satu pilihan ganda. Siapa? Jawabannya A, Da, Idi, Udu, Odo, sama Ede. Jawabannya misalkan A. Udah selesai, simpan. Kalau misalkan nambah soal, silakan tambah sampai jumlah soal yang kita inginkan. Nanti kita kan entry soal ya, terus anak ngerjainnya di situ juga, learning juga ya? Betul Ustaz. Nanti dia buka CBT, dia klik di sini nanti dia kerjakan. Nah, pada saat mengerjakan, gitu. Biasanya token muncul. Kadang-kadang nggak muncul. Ustaz minta tolong sampaikan ke mereka, ini token soalnya. Oh iya. Ya. Kalau kita view, berarti nanti bisa itu juga dong, pakai waktu juga, ada waktu mengerjakannya berapa lama gitu ya. ada Sama tadi. kuncinya kan berarti Betul. ini ya, apa namanya, tertutup gitu ya kuncinya ya, Ya, sama betul. waktu. Kita contohkan Ustaz ya. Ini view-nya. Iya. Tapi kalau Tanggalnya untuk, juga gitu ya. Tapi kalau untuk di guru ada kunci jawaban, tapi kalau untuk siswa nggak ada. Begini tampilannya Iya. Ustaz. Di sini paling kalau di gitu. siswa ada ragu-ragu di sini. Di sini Sampai ada nilai nanti muncul ya. nilai sepertinya tidak. Nanti nilai masih di guru. Iya, maksudnya guru bisa lihat nilai langsung. Bisa. Guru juga bisa melihat misalkan nih lagi ujian. Oh, si ini sudah mengerjakan 2 soal. Oh, si ini baru 3 soal. Lah, langsung salah gitu. Bisa kita lihat. Oh, gitu. Nah, misalkan siswa baru masuk. Oh, si Anu baru login nih. Lah, kok udah 5 soal aja ini? Ngarang nih berarti nih. Ketahuan juga. Bisa aja dia asal-asalan. Betul. Bisa aja dengan asal-asalan. Oh. Oke, selesaikan ujian. Ya, akhiri. Nah, selanjutnya itu tadi CBT Ustadz ya. Ujian Ustadz berbasis pilihan ganda atau esai. Nah, bagaimana kalau penugasan? Penugasan Ustadz bisa buat di sini. Kalau dia kaitannya pengetahuan, klik di sini. Oke, ini siapa yang buat ini? Oh, ini sudah tadi masuk satu ya. Nah, buat pengetahuan ini yang dari CBT tadi masuk. Kita buat satu lagi. Misalkan ini pertemuan ke-2. Skemanya tertulis penugasan atau lisan. Penugasan aja. Nah, kalau penugasan, dia akan nanya, ini siswa ini perlu ngupload atau nggak usah? Misalkan gini, kalau dia Ustadz nilai dari dia misalkan apa ya? Apa pengetahuan Ustadz yang bisa dinilai langsung? Ya intinya begitu ya, gak usah diklik. Tapi kalau misalkan dia menggunakan
upload file. Misalkan saya ngasih tugas nih, kalian buat PPT ya, PPT dikumpulkan kan gitu, dikumpulkan berarti ini saya klik supaya mereka bisa upload. Nah, KIKD-nya apa? KIKD yang pertama tadi pengetahuan, kemudian KKM belum diisi, nanti kita isikan, saya bantu isi nanti sama guru deh, karena mau saya diskusikan dulu ke Ustadz terkait masalah KKM ini. Agak berbeda Ustadz, soalnya di aplikasi ini minimal 78, sedangkan kita kan 75 tuh, jadi harus gitu. keputusan kepala dulu nih. Nah, instruksinya apa nih? Silakan buatlah PPT dari buku yang sudah dimuat di bahan ajar. Bab 1 halaman 2 sampai 15. Nah, jadi jelas itunya. Kemudian dan seterusnya kalau misalkan ada. Nah, waktu pengerjaannya berapa hari kita kasih waktunya? Dari sekarang jam 7, misalkan jam berapa terserah Ustadz ya. Kemudian sampai kapan? Misalkan 3 hari. Betul, betul. Itu mah punya itu milik dia nih. Udah kasih minum, kasih minum. Afwan Ustaz. Halo Ustaz. Iya, lanjut. Iya, tadi anak saya tuh kepeluk dia. So saya tanganin dulu. Oh, gitu. Uminya panik. Udah ini. Ya udah. Selesai. Udah cepat-cepat tadi selesainya. Jadi misalkan 3 hari atau 4 hari, klik tanggal terakhirnya jam berapa, jam 23, simpan, selesai. Nah, si siswa nanti dia di sini tombolnya tombol misalkan kerjakan, kemudian upload file. Nah, kalau kita akan melihat di sini akan muncul nanti Ustaz, lihat hasil, lihat kerjaan siswa. Kalau dia belum dikerjakan seperti ini tampilannya. Misalkan Ustaz klik nih, klik hasilnya, oh gini gini gini. Oh, ini bagus nih, kasih nilai 90. Kemudian kekurangannya apa? Lain kali ininya begini, atau mungkin sudah bagus tapi kalau bisa warnanya jangan terlalu nyaru dengan tulisan, begitu Sat. Oh iya. Nah, feedback buat siswa supaya dia bisa membenahi diri kan gitu. Berarti hampir mirip dengan GCR kalau mau saya ya. Betul Sat, betul. Tuh. Oke, saya tutup Sat ya. Nah, nanti saya hapus ini. Oke. Nah, keterampilan juga sama seperti itu. Buat juga. Nah, ini belum ada ini ya KD-nya nih. Oh iya. Praktek. Nah, terus di entry dulu ya. Iya, KD-nya kan sini harusnya muncul nih, kompetensi dasar. Nah. Ini Afwan masih lama gak ini? Oke, enggak sih, udah mau selesai. Oh ya udah. Insya Allah nanti saya coba buka-buka deh. Iya. Itu kan menunya, pokoknya menunya itu dibuka-buka aja ya. Nanti betul, kan bisa dipelajari kan. Oke. Berarti yang link absen sama link apa namanya itu laporan ngajar kan yang biasa Ustadz kirim itu berarti nggak usah lagi ngisinya di sini aja langsung ya. Nah, jadi gini Ustadz, perlu saya jelaskan gini ya. Terkadang siswa misalkan nih, kita kan nggak tahu ya di luar jam kita atau setelah jam kita dia buka e-learning, buka kehadiran dia bakal muncul hadir. Jadi kita nggak bisa rekap kehadirannya dia. Oh gitu. Nah, jadi enggak, maksudnya gini, Afwan, sebentar. Maksudnya gini, saya kan ngajar kan misalnya pakai Google Meet nih seperti tadi itu ya. Kan saya tahu tuh yang hadir siapa, yang nggak hadir siapa gitu. Termasuk kan saya suka laporan WFH tuh, maksudnya laporan apa namanya PJJ ke link ya yang dulu Ustadz Muklis suka ngasih itu yang ada kodenya. Iya, iya. Itu kan masih sama buat laporan seperti itu apa ngisinya di e-learning gitu maksud saya. Nah, jadi ada yang harus diisi guru, itu presensi siswa di linknya itu sebenarnya di deskripsi grup ya. Mungkin udah dikirim Ustaz belum ya ke Pak Hakim? Sebentar, saya ambil dulu linknya. Kayaknya belum deh.
Itu sudah di e-learning apa terpisah itu Pak Adi ya? Jadi karena keterbatasan tadi masih terpisah Ustadz. Oh, berarti masih sama seperti yang lalu ya, yang tahun lalu ya, ya. Betul, masih sama. Oh ya udah, nggak apa-apa. Yang apa sih 2017 apa gitu kodenya ya? Tapi ini nggak pakai kode Ustadz. Saya contohkan ya. Ini kan linknya nih. Kok ini sih? Ini mah link salah. Bentar. Bentar ya, ya. Berarti saya tiap ngajar laporan itu kan ya, absen sama apa kegiatan yang saya lakukan gitu ya? Bentar, saya tunjukin Ustaz ya, biar lihat aja. Iya. Bentar. Nah, ini linknya ya. Yang ini salah nih. Saya hapus dulu. Oke. Nah, saya buka Ustaz ya. Nih. Iya. Lihat ya. Ketika dibuka akan muncul seperti ini. Nah, di sini persen. Oh, ini sama yang tahun lalu begini emang. Iya, betul kan? Nah, persen siswa di sini. Nah, ini langsung Excel Ustaz. Misalkan Juli. Nah, langsung diklik aja dia. Jadi nggak ada pakai kode lagi. Misalkan Ustaz besok ngajar jam berapa? Jam pertama. Tambahkan bahasa Indonesia. Maaf. Tambahkan. Oh iya, sama kemarin kok begini. Okay. Yang kedua, bedanya nggak pakai kode lagi ya, langsung. Ya, betul, nggak kode lagi. Yang kedua laporan WFH. Laporan WFH-nya juga sama. Ini periodenya 26 sampai 30 Juli. Nanti periode berikutnya di atas. Berarti intinya sama ya. Betul. Nah, kalau ini saya buat seperti ini Ustaz. Supaya apa? Supaya langsung tersusun rapi dia. Kalau selama ini kan guru-guru kan import di GFAM dulu nih. Nah, saya memindah-mindahkan. Akhirnya lama. Nah, di sini kan bisa dikontrol juga oleh Ustadz siapa yang belum. Oh, gitu. Jadi udah ada nama di situ ya, udah. Nama sama mapel ya. Betul, tinggal masuk aja. Tinggal ini aja, tinggal ngisi aja ya. Betul, Octavian ini bahasa Indonesia ini. Tuh, tinggal masuk kan Pak Hakim apa. Oke. Berarti saya bisa ngisi ya untuk yang tadi saya udah lakukan ya. Bisa Ustaz, bisa. Ini dibagikan kepada semuanya, makanya nggak bisa saya masukin di website kita karena takut bisa dibuka orang lain kan gitu. Oh gitu. Makanya linknya hanya saya bagikan di grup. Nah, cuma kan Ustaz kan gak ada berarti di grup. Intinya absen, maksudnya daftar siswa waktu saat kita ngajar dengan laporan WFH itu masih terpisah dengan e-learning. Simpulannya begitu ya? Betul Ustaz. Oh iya. Tapi memang pinginnya kita kan di e-learning itu kan presensi siswa dikontrol juga. Gitu sih. Cuma kan dibuat rekap nih. Makanya perlu banget nih rapat Ustadz Muklis menentukan gitu, biar saya juga nggak bingung kan gitu. Kemarin saya tanya Ustadz, kata Ustadz ini diisi, ya udah diisi kan gitu. Takutnya guru-guru bingung juga, harus dijelasin detail kenapa harus 2 absensinya kan gitu. Oh gitu, iya. Tapi yang kemarin sih, yang link kemarin udah bagus menurut saya tuh. Iya. Tapi kalau ditambah e-learning yang tadi antum sudah jelaskan, aplikasinya tuh cakep banget sih sebenarnya. Iya, betul. Kalau bisa kita jalankan ya, karena semua menurut saya udah tercakup di situ semua tuh. Betul. Ada nilai kognitif, nilai psikomotorik, ada soal, penugasan, ya, ulangan itu di situ, absen semua ada di situ ya. Betul. Sampai video conference juga ada, jadinya udah lengkap sebenarnya. Iya betul. Dan video conference juga udah ada juga. Iya makanya udah lengkap semua. Sebenarnya ngajar udah di situ semua ya, bahan ajar kita bisa share di situ semua ya. Betul. Cuma tinggal pembiasaan aja nih, mungkin pelan-pelan kali. Iya betul. Ada lagi yang mau tanyakan Ustaz? Insya Allah cukup deh, nanti paling Anda tinggal buka-buka aja ya. Oke, baik. Yang penting kan tadi linknya udah ada, terus username Bu Yeni sama passwordnya kan sudah ada ya, tinggal nanti saya tinggal buka-buka. Biasanya kalau udah buka-buka udah tinggal ini deh, coba-coba aja gitu kan. Iya. Ini sebenarnya hampir mirip ya, dulu Diknas juga mengeluarkan tuh tadi namanya ini aplikasi Si Pintar. Oh. Itu sama, mirip begini juga nih. Hampir sama lah ya, hampir sama. Tapi nggak tahu ya, malah kayaknya lebih canggihan ini kelihatannya nih. Karena ada video conference segala ya. Iya, betul. Nah dulu Si Pintar tuh ada tuh keluaran dari dinas, udah sempet kita pakai. Ternyata karena gratis ya,
error ya, di perjalanan error gitu. Padahal guru-guru udah banyak yang pakai itu, bang soal dari di situ, udah terhapus semua tuh pada ini juga kecewa juga tuh pas akhirnya dihapus gitu. Namanya aplikasi si pintar gitu ya. Sebenarnya gini Ustaz, sedikit curhat ya. Ini belum saya sampaikan ke Ustaz Muklis. Saya melihat tadi ketika saya ngajar di SMP ya. Sebenarnya yang ngusulin ini saya di SMP. Oh ya. Alhamdulillahnya di SMP dia Prof gini. Kan di satu akun Zoom nanti kita bisa bikin klaster-klaster. Di klaster-klaster itu bisa sekalian jalan. Nah, kalau Ustaz mau lihat saya tunjukkan contohnya ini nih. Tadi udah saya stop share ya. Bentar ya. Gak apa-apa kan Ustaz, sedikit curhat kan? Iya boleh. Buat nah, bentar, mana dia? Ini nih. Yes. Kelihatan Ustaz gambarnya Ustaz? Oh kelihatan ya. Ketika saya masuk di Zoom, saya akan masuk di sini dulu, berdua dengan admin. Kemudian saya klik breakout rooms, saya pilih kelas saya mau masuk kemana? Klik join aja, klik join. Jadi saya masuk ke 7A. Ketika saya selesai ngajar, saya tinggal left room, saya bisa masuk langsung ke kelas berikutnya. Jadi si siswa nggak perlu keluar Gitu. masuk. Oh iya. Nah, Jadi itu kayak ini ya apa namanya itu kalau waktu offline apa namanya sih? Moving class ya? iya. Ya Betul. moving gitu ya? Betul. Jadi gurunya yang masuk kelas gitu. Iya, Siswanya nunggu moving aja. class kan begitu tuh. Nah, itu saya usulkan di SMP, alhamdulillah di approve, dijalankan. Nah, Oh makanya saya jadi ngerasa malu aja sendiri kan. Saya kurikulum di Al Hikmah, tapi saya nggak pakai begituan gitu kan. Justru ide saya itu bagus dan diterapkan di SMP. iya. Makanya perlu saya minta rapat evaluasi untuk KBM ini. Kalau misalkan si susah, sulit, banyak kendala, orang terbiasa pakai Zoom, kalau boleh keluarkan dana lagi nih, beli akun yang murah untuk Zoom yang kapasitas kecil kan, sekolah kita kan kecil ya, di bawah 100 kan. Nah, 100 100 akun kan ya, 100 orang. Ya udah, satu itu nanti kita set 3 kelas, si guru aja tinggal moving gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa kita nggak pakai video conference yang di e-learning kalau misalkan masih sulit kan untuk diterapkan, apalagi siswa lah kebingungan, gurunya juga bingung. Daripada begitu, saya pengen usul nih ke Ustadz nih, begitu. Iya. Gitu. Oke deh. Kalau e-learning ini buatan Kemenak apa siapa sih? Buatan Kemenang Ustadz. Oh gitu. Iya. Berarti sekolah-sekolah yang di bawah Kemenak pakai ini. Se Indonesia. Oh iya. Nah gini, dia pernah buat yang free. Yang free itu dari akun Kemenak gitu ya. Nah, cuma kalau misalkan kita lagi gunakan di waktu pagi hari, ya Allah lemutnya Pak, lemut banget. Iya, karena banyak yang make. Betul. Akhirnya memang e-learning yang kita pakai sekarang ini berbayar. Kita pakai cloud internet. Cloud server cloud maksudnya. Jadi servernya itu misalkan kita sewa dari Australia atau dari Singapura gitu. Tapi yang ngurusin orang HD Kemenak juga gitu. Iya. Jadi kita berbayar. Itu bayarnya per apa tuh ya? Per tahun apa gimana ya? Per tahun. Bayarnya? Per tahun. Oh per tahun. Berarti kalau per tahun bisa nyambung lagi, bisa putus gitu ya? Betul Ustaz. Oh gitu. Nah masalahnya ini nanti terkoneksi dengan RDM. Nilai-nilai yang ada di e-learning langsung masuk ke rapor digital Ustaz. Oh otomatis ya? Otomatis. Tapi belum sekarang. Rencana semester ini. Itu yang saya khawatirkan. Bagaimana kita menginput nilai di e-learning, kita aja nggak pernah menggunakan, kita nggak pernah melakukan ujian di sana. Makanya Iya, saya rapotnya gimana itu? Kenapa Ustaz? Ya rapotnya gimana kalau jarang digunakan? Nah makanya kan saya minta minimal e-learning dulu nih, kita gunakan, semua guru bisa gunakan. Ketika nanti harus edit nilai, udah tahu nih polanya bagaimana kan gitu kan ya. Nah takutnya di RDM ini kita nggak bisa ngedit, takutnya gitu. Saya nggak tahu juga sih, belum lihat juga aplikasinya, belum muncul. Jadi sudah ada dicoba di berbagai daerah. Di Jakarta hanya sebagian kecil yang nyoba, mayoritas negeri lah. Tapi untuk swasta kayaknya belum ada yang nyoba, termasuk kita gitu.
Iya, iya. Gitu sih Ustaz. Kalau di dinas pendidikan tuh apa Kemendikbud itu namanya Erapot itu. Betul, Erapot. Jadi entry Erapot itu udah Betul. berjalan itu. Betul. Karena saya tiap tahun juga tiap semester juga ngimput juga Ustaz di SMP. Kan Di kalau SMP SMP kan Kemendikbud ya. iya, saya di SMP gitu. Oh, Kemendikbud. Jadi iya. pakai rapot dia. Jadi Erapot setiap juga udah bagus sih itu. iya, saya juga mengikuti nggak terlalu memusingkan sih. Paling banyak Iya, uploadan aja, iya betul. benar. Ya Iya, gitu. tapi itu jazakallah khairan Pak Adi. Ya Nanti mungkin sama-sama Ustaz. saya coba buka-buka ya. Ya insya Ya Allah. kalaupun nanti saya bingung ya saya nanya lagi gitu aja. Siap, siap. Iya. Baik Ustaz, terima kasih. Oke deh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.